Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan ya. Karena minggu depan itu sepertinya mulai mendekati hari liburan dan juga ada 9 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, dan terakhir Akra. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,69% ke harga 7.225 dan transaksi sampai saat ini ada di 16,5 triliun dan asing hari ini net buy di 1,39 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG jebol support tapi ini ada tarikan ya 7225. Kalau dilihat ini masih di harga 7182 ya, 7180. Berarti aman ya, berarti masih di atas support. Tapi untuk minggu depan itu ada peluang kemungkinan besar kalaupun naik terbatas paling uji 7.260 sampai 7.680 dan bahkan bisa ada peluang dia terkoreksi sampai ya menguji trendline uptrendnya ini di sekitaran 7.131. Jadi perlu hati-hati nih untuk saham-saham yang berkolerasi dengan ISG, Big Cap, LQ45 itu kalau yang sudah profit jagain profitnya, walaupun tipis mending taking profit. Jadi seperti itu ya untuk ISG minggu depan karena mau mendekati hari liburan Lebaran tanggal 1 itu Idul Fitri. Jadi seminggu ke depan mungkin market ini masih akan konsolidasi biasa aja dan bahkan ada peluang untuk turun. Mungkin ada yang profit taking, hati-hati aja ya. Tapi apakah trennya akan downtrend? Enggak, masih aman. Jadi kalaupun ada yang profit taking, kesempatan ambil di bawah, di buy on weakness, buy on support, sama-sama LQ45 ya. Tetap kemungkinan besar seminggu setelah itu akan rebound lagi dan ya minggu depan itu sepertinya ada peluang untuk nutup gap kalau misalnya ternyata Senin gagal bertahan di atas 7.200. Kalau Senin dia terkoreksi, siap-siap tuh nutup gap di 7125. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 0,89% ke harga 555. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco mantul lagi dari supportnya 550 dan kemana arahnya ya belum kemana-mana. Apakah dia membuat swing low-nya aja di sini bisa jadi ya. Jadi untuk Medco masih sama selama di atas 545-50 dia masih ada peluang minggu depan naik lagi menguji 580 sampai 600-nya untuk Medco. Jadi untuk Medco ya masih di bawah, masih mencoba naik ya. Tapi terlihat kan 2 hari koreksi dengan volume kecil. Ya kuncinya jangan jebol lagi 550-nya ini sampai 540. Kalau jebol ini exit aja. Berarti dia akan turun lebih dalam. Itu aja kuncinya ya. Artinya itu ada pola dead cat bond seperti ini ya, pola pantulan sebentar untuk turun lebih dalam. Kuncinya ini pertama dan support kuatnya ada di 500. Jebol ini kompim pola dead cat bond ya. Tapi ya kalau niatnya trading manfaatin dia tektokan di area ini. Yang penting kalau dia jebol 540 cut loss aja di 535, 530 cut loss dulu aja. Dari 530 itu sampai 500 tuh 6% ya. Sayang pasti ya, biasanya semakin dalam floating loss semakin berat untuk cut loss. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua ada Elsa yang hari ini ditutup di harga 292 terkoreksi 1,35%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti yang kemarin saya bilang untuk Elsa paling naik terbatas dia menguji trendline downtrendnya ini sempat lewat 304 ya tapi gagal. Memang coba sekali tutup di atas tapi habis itu dia turun. Dia tektokan aja nih di area 290 sampai 300 tektok. Ya kalaupun Bapak Ibu ada cari profit tipis mungkin 2%, 2 hari kemarin lah dapat 2 kali tuh. Beli di 292 bisa jual di 300. 2% dapat kan, udah tektok. Tapi sekarang gimana? Sekarang rawan karena dia membentuk candle yang menutup penuh candle hari kemarin dan kemarin juga dikonfirmasi dengan bentuk hammer terbalik atau doji nih ya. Tapi kan lebih tekanan sellernya kuat karena ekornya lebih panjang dari atas.
Jadi ada peluang Elsa karena gagal terus lewat trendline downtrendnya ini sini lagi. Jadi jaga di sini, jangan jaga di sini. Memang spekulasi di sini bisa rebound, cuman resikonya Bapak Ibu kalau dibawa ke bawah siap nggak cut loss kalau dia jebol 280. Jadi seperti itu untuk Elsa. Elsa apakah kuat? Ya harusnya kuat 280-nya ini ya. Ini konfirmasi kalau sampai jebol, artinya ada pola ini. Descending triangle dengan target penurunan 250. Pokoknya ini harus dipertahankan 280 Elsa. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini ditutup terkoreksi 1,42% ke harga 1385. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Nilainya juga cukup signifikan ya. Kalau lihat daily-nya koreksinya volumenya kecil hari ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas sepertinya menguji tren downtrendnya ini aja dulu ya. Ini kan sempat diuji di tanggal 20 Maret rebound. Hari ini dia uji lagi. Kuncinya besok harus rebound dan harus tutup di atas 1400 hari Senin ya. Untuk Pegas biar dia lanjut ke atas dan bisa konfirmasi untuk kembali uptrend. Ini kan dia lagi di persimpangan. Jadi hari Senin itu harus candle hijau dan biar dia break. Ya kalau mau bagus break 1425 ini siap-siap 1500 terdekat dan bahkan ke 1600 untuk Pegas. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Apakah bisa spekulasi buy dengan harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau coba, pokoknya dia jebol trendline downtrendnya ini ya cut loss. Cut lossnya bisa di 1360 atau 1355. Udah cut loss saja daripada dibawa ke 1300 karena berpeluang besar ke 1300. Kalau mau aman ya Senin itu Pegas harus rebound. Kalau bisa tutup di atas 1425 seminggu ke depan. Jadi seperti itu untuk Pegas. Tapi karena market mungkin juga kurang gairah karena mendekati hari libur, ya nggak bisa aja nggak kuat ya. Tapi semoga aja market tetap bergairah karena terlihat juga asing masih jor-joran net buy hari ini mulai 1,3 T. Itu luar biasa. Ini indeks tertekan karena Goto tadi terkoreksi cukup dalam 3% kan. Ya udah terkoreksi juga. Jadi seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 3,63% ke harga 5.300. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net buy. Nilainya juga cukup meningkat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA mendekati lagi support kuatnya atau support konsolidasinya dan kebetulan di situ ada EMA 20. Ya, kalau dikasih koreksi lagi 5200 sampai 5150 itu bisa spek buy. Cut loss-nya di mana? Ya jebol 5000 jual aja. Nanti buyback bisa di 4750 atau 4800. Atur aja. Kalau trennya masih akan uptrend untuk MDKA ini ya dari bawah juga nih. Walaupun jebol 4000 ini masih bagus. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement harusnya kalau mau aman swing low-nya itu kalau ditarik sini ya pas kebetulan di 4800. Apakah mungkin dia bisa turun sampai situ? Kalau market crash 10% dia turun. Ya terlalu dalam ya. Kalaupun nekat beli di 5200 sampai 5150 itu exit tipis saja. Pokoknya jebol 5100 jual aja di 5075. Apakah mungkin ada pantulan di harga psikologis 5000? Bisa jadi juga. Yaitu nanggung memang kalau baru beli di harga sekarang ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cut loss lebih dalam nih 10% mau nggak? Enggak kan? Saya cut loss saja. Misalnya beli di 5200, dia jebol 5150, saya jual di 5100 atau 5075 itu aja. Karena walaupun harga psikologis 5000 bisa jebol juga, bisa sampai nih. Kalau saya lihat ya bisa sampai sini. Kalau dia jebol 5200 dia sampai sini 4750 sampai 4800. Kalau swing low-nya sampai sini juga terlalu dalam. Dan kalau mau bagus ya harusnya dia mantul dari 5150-nya ini di 0,32-nya. Nggak nyampe 4900-nya. Harusnya di sini aja udah tuh 5200 nih ada swing low-nya dan dia naik lagi. Ini kan juga terlihat tuh udah beberapa kali dia uji lagi sekali. Kalau jebol berarti out aja. Berarti turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham kelima ada BRPT yang hari ini ditutup terkoreksi 1,68% ke harga 875. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Sell teknikal masih sama. BRPT masih konsolidasi, supportnya 860, resistennya 900. Dia tektokan sekitar 4-5%. Ya kalau
ada yang ambil di support, udah bisa jualan kan. Minggu kemarin ambil, minggu ini bisa take profit. Nah itu pokoknya selama BRPT belum tutup di atas 910, belum ada perubahan untuk kembali coba uptrend. Tapi ini ada indikasi pola, tapi belum pasti juga. Dan kuncinya memang harus break 910 sampai 915 itu. Kalau dia sekali lagi dan bisa tutup di atas itu, peluang ke 1000, nggak ada cerita lagi. Jadi saya perhatikan juga untuk BRPT, ya kok nggak beli harga sekarang, bisa aja dia tektokan. Ya kalau beli harga sekarang bisa tektokan, tapi ada peluang dia bisa nutup gapnya di 840. Itu yang saya lebih suka ya, belinya tuh buy on breakout. Kalau tektokan di bawah sini bisa nggak ya, bisa juga, atur aja. Tapi saya sukanya untuk BRPT ini nunggu dia breakout ya. Satu kali saya pernah digocek tuh di Maret kalau nggak salah ya, di Maret ini saya spek buy nih. Saya lihat udah berapa kali bertahan, jebol juga, udah cut loss. Gak lama dia turun kan ya. Kenapa cut loss? Kan bisa jual BP nih, lama nih. Kalau saya nggak cut loss di tanggal 7 April, 10 hari uang saya nggak gerak, itu baru BP ya. Jadi itu makanya saya cut loss, pilih saham lain. Jadi ya cut loss tipis nggak masalah kan, 2%, 3% bisa ketutup saham lain. Jadi seperti itu. Untuk BRPT saya tunggu lagi dia break 910 baru saya spek buy lagi. Atau seperti saya bilang tadi, saya akan beli kalau udah di 840 nutup gapnya ini sekalian sampai 820. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham ke-6, ada Antam yang hari ini ditutup terkoreksi lagi 1,79% ke harga 2.740. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal Antam, apakah ini false breakout? Sepertinya iya ya, karena sekali dia gagal lewat hari ini dan peluangnya turun dulu 2.700. Tapi apakah ini bisa downtrend? Nggak kemungkinan loh ya. Mentok-mentok dia 2.650 itu aja penurunan. Paling kalau saya lihat ya 2710 sampai 2690. Itu mungkin satu candle lagi baru konsolidasi ya. Belum akan naik lebih tinggi sepertinya. Konsol dulu karena market juga besok kan kemungkinan kurang bergairah. Jadi ya bisa aja dia konsol dulu. Tapi kemungkinan bisa koreksi satu candle lagi untuk Antam. Jadi seperti itu untuk Antam. Trennya gimana? Trennya masih akan ke atas, cuman sabar dulu aja ya. Dia masih akan membuat swing low-nya. Ini kalau ditarik tren dari bawah, ini sekitaran 2680 2700 itu area akan ada pantulan 1-2 candle lagi lah maksimal 2 candle. Tapi kalau dia sampai jebol 2640 nya mending jual aja, tapi harusnya dijaga karena itu baru aja di breakout ya dari Mei 2021. Itu resisten yang kuat dan baru di breakout dengan volume ya, mungkin dia koreksi dulu baru habis itu mantul lagi ke atas. Jadi seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham ke-7, ada Inco yang hari ini ditutup di harga 7.950 terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, nilainya juga cukup signifikan 101 miliar ya nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco membentuk candle doji dan ya ini menarik, area 8.000 masih bisa ditoleransi lah ya. Karena supportnya memang ada di 8.000 karena naik turunnya itu 400 poin. Nih, masih bisa ditoleransi nih. Asalkan besok langsung kembali hijau dan bisa jadi swing low-nya dan ya harusnya mentok-mentok turunnya itu 7.600 saja. Dia membuat swing low-nya di 7.600. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, dia sebenarnya hari ini mantul dari golden ratio-nya 0,618. Ya masih wajar. Kalaupun turun lagi 7.650 7.600 tuh masih bagus. Tapi kalau sudah candle doji seperti ini harusnya langsung rebound, jangan merah lagi. Jadi seperti itu. Untuk Inco volume juga meningkat ya. Hari ini volume besar dan ditahan, sepertinya ada buyer yang kuat membeli dari bawah juga ya, standby buyer. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham 8, ada Tins yang hari ini ditutup terkoreksi 1,52% ke harga 1.935. Kalau dilihat transaksi asik net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tins bisa dibilang false breakout, tapi false breakoutnya apakah dia turun lebih dalam? Nggak. 1.900 itu menarik, jadi kesempatan kalau dikasih harga 1.900 itu spek buy, dan kalau ditarik dari bawah ini masih uptrend ya dari Februari 2022 juga nih. Ya pas di persimpangan 190 ini pasti kemungkinan besar akan ada pantulan
untuk Teens ya. Targetnya masih sama, dia akan mengantul lagi menguji 2000-nya. Sekali lagi dia akan uji ya. Peluang besar kalau nggak minggu depan, ya minggu depan setelah Lebaran kalau market sudah mulai bagus ya. Tapi minggu depan sepertinya bisa bagus ya, karena asing juga masih net buy. Jadi seperti itu untuk Teens. Kalaupun koreksi satu candle lagi ya masih bisa lah. Jadi kesempatan yang belum punya itu spec buy ya. Nah ini contoh, jangan kejar harga. Kalaupun ada yang beli di 2000 saat dia koreksi spec buy, ya bisa cut loss dulu 1% 2%, ya udah. Kalau dia gagal lewat 2000 ya udah jual dulu baru buyback di bawah, atau strategi lain average down di bawah, bisa seperti itu. Jadi seperti itu untuk Teens. Langsung saja ke saham terakhir, ada Akra yang hari ini ditutup terkoreksi 3,9% ke harga 985. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, tapi tipis ya, beda dengan net buy-nya selama 4 hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra hari ini koreksi biasa karena dia kemarin udah naik tinggi ya. Kalaupun satu candle lagi koreksi ya bagus, tapi tadi saya sudah spec buy, titip sendal dulu di 980. Kalau dia koreksi lagi ke 960 940 saya spec buy lagi. Kalaupun jebol itu ya saya siap cut loss ya. Memang persentase cut loss saya lebih kecil, tapi nilai uangnya lebih besar karena average down ya. Tapi dengan skenario dia ini lagi uptrend, harusnya kemungkinan besar ada pantulan di 960 950 ini kalau misalnya dia Senin lanjut turun ya. Kemungkinan karena dia baru aja breakout dengan volume besar, dan ini kan dia juga valid sudah breakout nih. Ya mungkin retest ini dulu aja. Retest ini set baru tuh target saya ke 1200 ya untuk Akra. Bahkan Akra ini udah turun dalam dan sangat berpeluang bisa ke area 1400 sampai 1600. Ini baru permulaan, cuman ya ada prosesnya untuk ke sana. Jadi seperti itu untuk Akra. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.